لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari kitab Daqaiqul Akhbar bab 23, penulis Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadli. Kisah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di hari kiamat. Dalam sebuah khabar dikisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, maka dia terlebih dahulu akan membangkitkan para malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Izrail. Namun dari semua golongan malaikat di atas, malaikat pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Israfil, yang merupakan makhluk pertama kali dibangkitkan setelah peristiwa hari kiamat. Lalu malaikat Israfil mengambil sangkakala di Arash untuk membangkitkan para makhluk nantinya. Setelah kebangkitan para malaikat di atas, Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan malaikat Ridwan, dan setelah dia dibangkitkan, Allah memberinya perintah, "Wahai Ridwan, hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Buraq yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Isra Mi'raj. Buraq adalah makhluk pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari golongan hewan melata. Lalu Buraq itu mahkota Liwa'ul Hamdi, yaitu bendera pujian, dan dua perhiasan surga didatangkan kepada para malaikat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat kenakan pakaian pada Buraq itu. Lekas para malaikat pun mengenakan Buraq dengan pakaian dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah, tali kendalinya dari batu zamrud berwarna hijau, dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada para malaikat, "Pergilah ke kubur Nabi Muhammad SAW." Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi, di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi dan rata. Dan karena keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Sesaat tiba-tiba muncul Nur Muhammad SAW seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit. Para malaikat pun mengetahui bahwa nur itu merupakan pertanda di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Lekas mereka pun menuju ke sana. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, malaikat Jibril pun berkata kepada malaikat Israfil, "Menyuruhlah kamu, wahai malaikat Israfil, kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Malaikat Israfil pun membalas, "Wahai malaikat Jibril, menyuruhlah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabi Muhammad SAW di dunia." Namun malaikat Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya." Namun malaikat Israfil melempar permintaan itu kepada malaikat Mikail, "Menyuruhlah kamu, wahai malaikat Mikail." Akhirnya malaikat Mikail pun mencoba menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad." Namun Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Lalu para malaikat pun berkata kepada malaikat Israel, "Menyuruhlah kamu." Malaikat Israel pun mencoba menyeru dan berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun hal sama pun terjadi. Nabi Muhammad SAW masih tidak menjawabnya. Kemudian malaikat Israfil mencoba menyeru, "Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Nabi Muhammad SAW masih saja tidak menjawab, hingga akhirnya malaikat Israel mencoba menyeru dengan kalimat lain, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih."
Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbelah. Di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan jenggotnya. Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikannya 2 perhiasan surga dan buraq. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari nelangsa yaitu bersedih, dan hari penyesalan. Ini adalah hari buraq. Ini adalah hari buraq, ini adalah hari pemisah, dan ini adalah hari bertemu Allah Subhanahu wa taala." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Wahai malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril pun menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang ini, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas sirat, yaitu jembatan penghubung ke surga." Lalu malaikat Israfil menjawab pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Dengan penuh keceriaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Sekarang hatiku sudah lega dan tenang." Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu lekas menaiki buraq. Wallahu a'lam bissawab.